Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama Gonggalang dengan nomor NIM 22242016. Kali ini saya akan membuat tugas dari MK-SMPD, yaitu Sistem Manajemen List Data. Oke, di sini saya akan menjelaskan, saya akan membuat struktur database. Nah, saya akan menjelaskan struktur database yang saya buat menggunakan bahasa SQL. Database ini saya rancang untuk mencatat data transaksi penjualan produk di sebuah toko alat tulis menulis. Oke, langsung saja kita ke programisnya. Di sini kita buat dulu namanya DDL, yaitu Data Definition Language. DDL ini adalah digunakan untuk mendefinisikan dan mengubah struktur database, seperti membuat tabel baru, mengubah struktur tabel yang sudah ada, dan menghapus tabel. Oke, langsung saja kita buat tabelnya. Tabel buat Nina dulu, ini baru varchar. Nah, di sini kan ada varchar. Sebab saya akan menjelaskan dulu apa itu varchar. Nah, varchar ini adalah digunakan untuk teks yang panjang dan bisa berubah-ubah. Jadi varchar ini untuk menggunakan teks yang panjang. Oke, di sini kita taruh saja nim varchar, ukurannya hanya 8 saja. Baru di sini kita tulis primary key. Primary key. Nah, di sini kan ada primary key. Saya akan menjelaskan dulu itu primary key ini. Primary key ini adalah digunakan sebagai kunci utama agar data di tabel punya identitas unik dan tidak bisa sama. Jadi NIM ini akan tidak bisa sama, hanya akan kunci utama agar setiap data punya identitas. Jadi NIM ini mempunyai identitas unik. Oke. Nah, di sini kan ada not null. Nah, not null di sini adalah artinya NIM tidak boleh kosong. Jadi harus diisi. Oke. Maksud saya kita akan membuatnya yang lain. Nah, sini saya akan menjelaskan apa itu char. Char ini digunakan untuk tes dengan panjang tetap, misalnya untuk jenis kelamin. Seperti contoh, saya akan membuatnya char sini hanya taruh saja 1. Oke. Nah, tabel yang pertama kita buat yaitu tabel mahasiswa, yang berisi di tabelnya yang ada NIM sebagai primary key, nama, jenis kelamin, dan prodi. Kita lanjut saja untuk tabelnya selanjutnya. Di sini harga produk kita pakai saja integer. Oke, nah, saya akan menjelaskan dulu kegunaan dari integer ini. Kegunaan tipe data integer ini dipakai untuk menyimpan angka seperti stok atau jumlah beli. Oke, aja kita seperti ini. Nah, di sini saya sudah membuat tabel produk sebagai primary key, sama produk, ada produk dan stok. Oke, kita lanjut saja kita membuat tabel selanjutnya. Nah, di sini saya sudah membuat tabel dari transaksi. Isi tabel transaksi ini ada mempunyai ID transaksi sebagai primary key, metode pembayaran, dan juga total transaksi. Oke, langsung saja kita akan membuat tabel selanjutnya.
Oke, di sini saya sudah membuat detail dari detail transaksinya. Nah, di tabel detail transaksi ini mempunyai ID detail sebagai primary key, ID produk, ID transaksi, jumlah beli, dan total. Nah, di detail transaksi ini mempunyai foraging key, yaitu foraging key dari ID produk. Jadi, kegunaan foraging key ini adalah digunakan sebagai kunci penghubung antar tabel. Jadi, penghubung jadi antara menjadikan penghubung dari ID produk dan detail transaksi ini. Nah, di sini ada juga references, yaitu bisa mengambil data dari tabel produk. Jadi di tabel produk ini ada ID produk. Nah, di situ akan mengambil detail dari produk tersebut, dari tabel produk tersebut. Oke, di sini sudah membuatnya. Langsung saja kita akan membuat dari insert itu, saya akan masukkan data menggunakan insert. Oke, langsung saja insert ini. Nah, di sini saya sudah membuat insert info dari tabel mahasiswanya. Di sini jadi nanti eh, data yang kita masukkan akan masuk dari tabel mahasiswa ini. Seperti contoh di sini NIM, nama jenis kelamin prodi. Di sini NIM harus diisi dengan di sini. Jadi NIM akan berisi 224 baru nama akan menjadi Raski Pratama Gunggalang, jenis kelamin jadi L, prodi jadi teknik informatika. Oke, nah sini akan saya menjelaskan dulu kenapa di sini pakai tanda kutip, karena di sini kita memakai varchar. Jadi varchar harus ada tanda kutipnya. Oke, kita lanjut lagi membuat insert into yang lain. Insert into dari tabel. Nah, di sini yang pertama kita buat dulu dari tabel produknya, yaitu ada ID produk, nama produk, dan harga produk juga stok produk. Nah, di sini ada yang beda. Di ID produk dan nama produk kan pakai tanda kutip. Di sini harga produk tidak pakai tanda kutip karena sudah memakai integer. Oke, langsung saja agar mensingkat waktu kita salin ini karena kita akan membuat 10 produk. Ya, kita percepat saja. Hmm. Nah, nah, di sini saya sudah memasukkan 10 produk dari database saya. Yaitu saya menggunakan toko dari alat tulis menulis. Di sini sudah saya input semua, ID produk, nama produk, lalu ada harga produk juga stok produk. Oke, di sini tipe produk sudah. Nah, sekarang kita membuat dari insert into transaksinya. Oke, di sini saya sudah membuat dari insert into dari tabel transaksi. Di sini ID transaksi, metode pembayaran, dan total pembayaran. Di sini sudah ada ID transaksi, metode pembayaran, dan juga total pembayaran. Di sini kita pakai saja hanya 5 saja dari total transaksi. Oke, sini saya ke lanjutnya lagi membuat dari insert into detail transaksinya. Langsung saja, percepat saja.
Nah, di sini saya sudah membuat dari insert itu dari TB detail transaksinya. Saya akan menjelaskan dikit dulu. ID detail, ID produk, ID transaksi, dan jumlah beli. Di sini ID detailnya D001, baru ID produk. Kan foreign key dari ID produk ini akan mengambil dari data dari ID produk. Misal contoh di sini kan ID detail transaksi karena kita mempunyai foreign key di ID produk, jadi data akan mengambil eh, dari tabel ID produk ini. Oke, sudah kan? Sudah membuat. Lalu di sini ada ID transaksi sama juga karena menggunakan ID transaksi foreign key akan menghubungkan di detail transaksi. Baru di sini ada ID transaksi, baru di sini ada juga jumlah beli. Jumlah beli ini akan kita kalikan dengan harga produk. Jadi misalnya contoh di sini produknya kan P001. Produknya ini P001. Pulpen harganya 5.000. Jadi kita kalikan dengan jumlah beli. Sini 2. Jadi sini kita taruh 10.000. Kita tutup lagi. Nah, kayak gini. Oke, langsung saja kita setting saja agar mempercepat. Oke, nah di sini saya sudah membuat dari ID detail transaksi, yaitu menggunakan 10 detail transaksi. Sini saya sudah mengkalikan semua dari jumlah beli kali dengan harga produk. Oke, coba kita run kalau tidak terjadi error. Nah, di sini ada error dari total pembayarannya. Sebentar ya, saya cek dulu. Ini harusnya apa? Oke, kita coba run. Coba tidak terjadi error lagi. Nah, di sini sudah SQL-nya sudah berhasil. Oke, saya akan menjelaskan dulu dari tabelnya. Tabel mahasiswa. Nah, ini untuk tabel mahasiswanya sudah ada tabel mahasiswa. Di tabel mahasiswa ini mempunyai NIM 2224216, nama, Raski, jenis kelamin N, dan politeknik informatika. Lalu di sini ada produk, sudah ada produk, baru ada dari transaksinya, sudah ada. Lalu di sini ID detail transaksinya. Oke, ini tabelnya sudah jadi, tidak ada error. Oke, oke, ini untuk ya, skill query successful execute. Oke, jadi transaksi, tabel transaksi. Oke, itulah hasil dari tugas saya. Semoga dengan video ini semoga dengan video ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, bila ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.